Selamat malam Amang Inang, Jemaat GKPA di mana saja berada. Selamat malam Amang Inang, Jemaat GKPA Penjernihan. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 6 dengan perikop jatuhnya Yeriko. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, pada malam ini kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perbuatan, perkataan, dan pemikiran kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut di atas kita akan memberi tema, ikut cara Tuhan Allah kita. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Kota itu dibatasi dengan benteng tebal dan mustahil ditembus oleh orang Israel. Umat Israel memang tidak memiliki teknologi senjata yang canggih, namun mereka punya senjata pamungkas, yaitu janji Tuhan. Allah berfirman bahwa Yeriko akan diserahkan kepada Israel. Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong umatnya dengan mengirimkan senjata dan kereta perang. Dia malah menyuruh orang Israel mengelilingi tembok yang tebal itu. Kita mungkin berpikir bahwa ini perintah yang konyol. Bagaimana mungkin tembok tebal bisa runtuh hanya dengan mengelilinginya dan sorak yang nyaring? Mungkin Yosua juga berpikir seperti kita, tetapi dalam situasi genting seperti itu, dia tetap memilih untuk taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi kemudian? Allah sendiri yang menyerahkan kota itu. Dia meruntuhkan tembok tebal yang dengan ajaib. Bangsa Israel menguasai kota Yeriko setelah mereka menjalankan semua perintah yang dianggap konyol itu. Mereka hanya taat
dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah berhadapan dengan tembok Yeriko, tembok yang tebal. Bisa berupa masalah, pergumulan, dan beban hidup yang terlalu berat, sehingga kita merasa berpikir perkara itu sudah tidak mempunyai jalan keluar. Semua menemukan jalan buntu. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Ini memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Semua orang punya pengalaman berbeda, sehingga kita tidak bisa merumuskan apapun dari itu. Kita hanya bisa seperti Yosua, yaitu menunggu Tuhan yang bekerja. Bagian kita hanyalah taat terhadap perintahnya dan berserah sepenuh hati. Walau kita tidak mengerti mengapa kita harus tetap taat dan harus setia. Namun percayalah, momen seperti itu akan menumbuhkan iman percaya kita. Iman bergeliat tumbuh. Ketika iman bertumbuh, di saat krisis datang menyapa kita, itu merupakan proses bahwa Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi semakin teguh. Hendaklah kita mau taat pada rencana Tuhan. Meski tampak tidak masuk akal, kita tetap setia dan taat kepadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tetap taat dan setia di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa tidak mampu, tapi atas firman Tuhan kami boleh dikuatkan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, boleh kami maknai, kami tetap setia dan bersabar menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam Amanginan. Horas.